Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Undira kelas 1 Padi Tanjung Duren beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Sarwana, Saya Rita Talangbanua. Saya Evelina Claudia Federico. Kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan tentang topik bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Mari kita bahas materinya. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan di era globalisasi saat ini. Berdasarkan kedudukan, bahasa Indonesia telah diterapkan dalam Sumpah Pemuda dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan juga dalam pengantar pendidikan. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan peserta pendidik hingga masyarakat umum dalam memperoleh informasi secara mudah, murah, dan cepat tentunya. Dalam penelitian kali ini, metode yang kami gunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti dominisasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam publikasi ilmiah dan kurangnya standarisasi istilah teknis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu ditetapkan melalui internalisasi penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan riset nasional, serta eksternalisasi dalam menerjemahkan dan menyebarluaskan karya ilmiah ke dalam bahasa asing. Untuk ke pembahasan selanjutnya mengenai latar belakang masalah bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan, yaitu bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam masyarakat Indonesia, bahasa sering digunakan dalam berbagai konteks dan berbagai makna. Bahasa dimaksudkan dalam sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bahasa Indonesia yang awalnya sangat mengagumkan seakan hilang arah karena tidak memiliki pemikir yang piawai. Pembuatan kata-kata singkat yang kian lama kian semaunya. Setiap lembaga, baik pemerintah maupun bukan, demikian juga pers dan perseorangan, merasa berhak untuk membuat singkatan. Usaha pengarahan dari badan bahasa yang ada pun tak didengar. Saya akan mau melanjutkan menjelaskan materi rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu poin yang pertama, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Poin yang kedua yaitu apa strategi yang efektif untuk meningkatkan kosakata dan terminologi ilmiah dalam bahasa Indonesia agar mampu bersaing secara global. Poin yang ketiga yaitu apa saja kendala atau tantangan yang menghambat optimalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Poin yang keempat yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis peran bahasa Indonesia sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan di tengah tantangan globalisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan strategi penggayaan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia agar lebih kompetitif di era global. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peran strategi bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang keempat yaitu menyajikan strategi dan solusi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengembangan ilmu kebahasaan, kedua memperkuat dasar teori bahasa ilmiah, ketiga yaitu kajian kebijakan bahasa.
Ya, yang kedua yaitu manfaat praktis. Di manfaat praktis ini bagi pemerintah dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bahasa yang mendukung penguatan bahasa Indonesia di dunia akademik dan teknologi, dan memberikan masukan untuk program pengembangan kosakata bahasa ilmiah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Kemdibudristek. Saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan menurut Masud. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sarana utama literasi ilmiah nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa alat untuk membangun literasi ilmiah di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa nasional dalam proses pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah, pengetahuan dapat diakses secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak menguasai bahasa asing. Yang kedua yaitu sebagai penghubung antara ilmuwan dan masyarakat. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antara komunitas ilmiah dengan masyarakat. Hal ini penting agar hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berputar dalam kalangan akademis, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang ketiga yaitu upaya demokrasi pengetahuan. Dengan penyebarluasan ilmu pengetahuan melalui bahasa Indonesia terjadi proses demokrasi ilmu, yaitu penyebaran pengetahuan yang merata dan tidak elitis. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memahami, mengakses, dan menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penguatan identitas dan kemandirian ilmiah bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah memperkuat jati diri bangsa, membangun kemandirian dalam berpikir serta meneliti. Hal ini sekaligus menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia mampu membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasanya sendiri. 5. Yaitu menyokong pendidikan nasional. Bahasa Indonesia menjadi penghela dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Dengan bahasa pengantar yang seragam, pemerataan akses pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih efektif dan efektif. Tantangan dalam pengelolaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu tantangan internal. Yang pertama, mendominasi bahasa Inggris, 85% publikasi ilmiah global. Kedua, keterbatasan istilah teknis dan ilmiah. Dan ketiga, kurangnya standarisasi istilah. Tantangan eksternal yaitu persepsi eufemis terhadap bahasa Indonesia di kalangan akademis, kebijakan kampus lebih menghargai publikasi bahasa Inggris, pengaruh globalisasi pada sikap berbahasa, dan rendahnya minat publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu strategi penguatan. Berdasarkan Sugono pada tahun 2016, strategi internalisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan formal, bahasa Indonesia sebagai medium pembelajaran dan penelitian dari SD sampai perguruan tinggi. Kedua yaitu publikasi ilmiah nasional, mendorong penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan lembaga bahasa, pembaguan istilah dan penyusunan kamus ilmiah. Selanjutnya yaitu dukungan kebijakan dan kondisi saat ini. Untuk status kebijakannya, regulasi Permendikbud 50 pada tahun 2015 sudah ada, implementasinya tidak merata dan penerapannya hanya 40% perguruan tinggi yang konsisten. Selanjutnya yaitu apa sih yang menjadi kendala implementasinya? Nah, salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi, kedua tidak ada sanksi tegas, ketiga yaitu budaya akademik masih berorientasi bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu rekomendasi, penguatan melalui insentif. Selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem penilaian kinerja. Baik, berikut kesimpulan dari presentasi kami, yaitu bahasa bisa menjadi alat demokratisasi pengetahuan, penguatan identitas bangsa, dan media literasi ilmiah nasional. Bagaimana langkah ke depan untuk bahasa Indonesia bisa menjadi pengelola ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas ilmiah. Yang kedua, pengembangan kosakata dan terminologi ilmiah. Yang ketiga yaitu penguatan kebijakan dengan sanksi dan insentif yang jelas. Yang keempat yaitu perubahan mindset akademisi terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus terus dikembangkan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia.
Itu saja pembahasan materi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.